Ini ada salah satu teman yang dulunya itu dia itu punya makom muhasafah itu dia itu menjalankan sebuah keilmuan kekebalan lah, anggaplah seperti itu. Dan dia itu tanya kepada saya, Pak, saya mau tanya bagaimana untuk menghilangkan kodam-kodam yang ada di dalam diriku, dan saya sudah berkali-kali kesana kemari belum bisa-bisa. Nah, saya ingat makolahnya waktu Azazil bilang sama Allah, ya Allah, hanya 3 yang permintaan saya, yang untuk menggoda Adam serta anak cucunya 1, dan saya seorang Azazil, dan saya jangan dibunuh sebelum hari kiamat. Tapi satu hal ya Allah, ada hamba panjenengan yang saya tidak bisa mengganggu atau menggoda. Nah, kalau saya artikan seperti itu, dia yang punya kodam itu apakah bisa untuk menjalankan sirul asrul sehingga kodam itu akan lepas sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Nur Fakih dari Paris Haji, Gus. Ini salah satu untuk bertemu dengan Allah. Ada salah satu teman yang bertemu itu lewat dari mimpi atau mungkin dari bayangan cahaya. Tapi yang saya pertanyakan ini lewat dalam pendengaran, Gus. Dalam saat kita kolwat itu, di saat diam itu, hati itu berbicara dan mendengarkan, telinga itu likok Allah. Apakah itu salah satu sudah dikatakan musyahadah? Itu satu. Yang kedua, Gus, ini ada salah satu teman yang dulunya itu dia itu punya makom muhasafah itu dia itu menjalankan sebuah keilmuan kekebalan lah, anggaplah seperti itu. Dan dia itu tanya kepada saya, Pak, saya mau tanya bagaimana untuk menghilangkan kodam-kodam yang ada di dalam diriku, dan saya sudah berkali-kali kesana kemari belum bisa-bisa. Nah, saya ingat makolahnya waktu Azazil bilang sama Allah, ya Allah, hanya 3 yang permintaan saya, yang untuk menggoda Adam serta anak cucunya 1, dan saya seorang Azazil, dan saya jangan dibunuh sebelum hari kiamat. Tapi satu hal ya Allah, ada hamba panjenengan yang saya tidak bisa mengganggu atau menggoda. Nah, kalau saya artikan seperti itu, dia yang punya kodam itu apakah bisa untuk menjalankan sirul asrul sehingga kodam itu akan lepas sendiri? Terima kasih Pak Arhur Halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu mulai wujud sampai mutakaliman dibagi menjadi 4 sifat: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Apakah lewat sifat sama pendengaran itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk musyahadah? Bisa. Sama itu masuk di dalam sifat ma'ani, Pak. Kudrat ada 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apa sih sifat ma'ani? Itu status daripada wujudi Allah. Nah, sifat maknawiyah itu sang pelaku, isim fa'ilnya. Lah, bisa sampai ke musyahadah lewat pendengaran. Tandanya ketika jenengan mendengarkan suara, keakuan makhluk wujud itu
itu sudah tiada. Justru di dalam hati jenengan iku bergemuruh akunya Allah. Ini bisa jenengan lakukan lewat sifat sama, atau selain daripada sifat sama atau pendengaran, ada kudrat, irodah, ilmu, hayat, basor juga bisa. Mana yang miturut jenengan kalih kula niku mudah, tapi syaratnya sampai wajib membawa wasilah. Kalau tidak membawa wasilah mboten saged. Wasilah itu tali hubungan langsung datang Allah. Ibaratnya cara HP, sampai niki kudu duwe nomor Gusti Allah khusus. Sampai telepon nomor iku. Kalau sing sampai telepon niku bener nomor sing sampai tuju, mesti bener. Nek salah nomor mboten saged. Niku Allah terangkan di dalam wasilah itu di dalam surat Al-Maidah ayat 35 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah, itu yang dimaksud tali itu di situ. Ada yang maknani wasilah itu jalan, monggo terserah. Yang jelas adalah sambungan antara ruh dengan Allah. Bahasa umum disebut hablum minallah, hubungan tali langsung terhadap Allah. Nomor 2, cara untuk membersihkan khodam-khodam di dalam diri kita yang dulu pernah kita menjalani beberapa ilmu yang menuju mukasyafah. Caranya bagaimana? Semuanya bisa, Pak, hanya satu, berzikir. Itulah namanya ru'yah. Membersihkan diri dari kotoran hati termasuk khodam niku carane dengan zikir. Zikir yang ku maksud adalah zikir sirul asror. Sudah kengen ngelakoni niku pun saged. Akhirnya nanti jenengan itu bila mana ketemu karomah, bukan melihat karomah dari sisi makhluk mukasyafah, tapi dari sisi Allahnya musyahadah, baru bisa. Saran saya, lekas lakukanlah sebelum kematian itu datang, sebab Allah sudah mengancam di dalam surat Az-Zumar ayat 54 kalau nggak salah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Jikalau sebelum kematian ini belum kita laksanakan untuk kembali kepada Allah, ke fitrah, tsumma la tunsarun, kematian datang, disitulah kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Mafhum mukhalafah dari ayat ini kebalikan arti, sing sapa wonge gelem kembali langsung sebelum kematian datang, tsumma tunsarun, wis mesti pertolongan akan datang.